Ngatur-ngatur pasangan, tanda sayang atau tanda bahaya? Kami bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan dukung terus channel kami. Masih bingung investasi apa yang cocok untuk pemula? Sebelum kita lanjut ke videonya, kami mengenalin dulu kalian ke sponsor video hari ini, yaitu Deposito BPR by Komunal. Deposito BPR by Komunal adalah salah satu opsi aplikasi yang cocok buat kalian yang pengen bikin investasi kalian makin maksimal. Kenapa? Karena Deposito BPR by Komunal ini punya 3 keunggulan. Yang pertama, lebih untung. Dengan kita menabung di Deposito BPR, bunga yang dijaminkan di LPS itu lebih besar, yaitu di 6,75% per annum. Sedangkan kalau di bank umum, yang dijaminkan di LPS hanya di 4,25% per annum. Yang kedua, pastinya lebih aman, karena seluruh deposito kalian sudah dijaminkan oleh LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank, dan bunga yang ditawarkan juga sesuai, tadi yang kalau bilang ya di awal, 6,75% itu sesuai dengan tingkat bunga penjaminan LPS. Jadi udah returnnya lebih oke, lebih aman juga, dan secara resiko buat kalian jauh lebih rendah. Yang ketiga, lebih praktis karena kalian cukup 1 kali daftar di aplikasi Komunal, kalian bisa langsung dapatkan akses untuk bisa buka deposito di ratusan BPR di seluruh Indonesia. Jadi sebelum ada Komunal, kalau kalian tertarik untuk buka deposito di BPR, maka kalian biasanya harus langsung ke kantor BPR tersebut, atau minimal harus melakukan korespondensi surat menyurat. Cukup repot, cukup makan waktu, dan juga ada biaya tambahan kan untuk surat menyurat atau untuk ongkos. Tapi dengan Komunal semuanya serba praktis, tinggal lewat HP aja, nggak usah kemana-mana, sambil tidur-tiduran di rumah juga beres. Dan yang terpenting ini satu aplikasi untuk banyak bank ya, jadi kita nggak perlu install satu-satu aplikasi dari bank-bank tersebut, dari BPR-BPR tersebut masing-masing, tapi cukup di satu tempat aja kalian bisa dapetin akses ke bank BPR di seluruh Indonesia. Jadi udah jelas ya, deposito BPR itu kita kenal sebagai simpanan rasa investasi. Kenapa? Karena secara produk ya deposito, layaknya produk simpanan aja yang pasti udah jelas amannya, tapi feel-nya kayak investasi karena bisa ngasih return bunga yang tinggi. Belum lagi kalau kalian pakai promo-promo yang ada di aplikasinya yang pasti bikin cuan kalian makin maksimal. Nah, jadi kebayangkan gimana caranya aplikasi ini bisa buat investasi kalian makin maksimal. Langsung download sekarang aplikasi Deposito BPR by Komunal di Google Play Store dan Apple App Store. Dan buat kalian yang baru mau coba, bisa dapetin cashback Rp100.000 dengan menggunakan kode referral Samuel Ray. Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Oke, beberapa minggu belakangan ini banyak banget video-video di sosial media seputar pasangan ya, mencari pasangan. Dan message-nya sebenarnya satu sih, lebih kepada mengerucut kepada ekspektasi, khususnya ekspektasi perempuan terhadap laki-laki yang ingin dijadikan pasangan hidup. Laki-laki mana nih ya? Belum ada konten dari laki-laki. Laki-lakinya pusing. Waduh, mati gue. Harus 1M baru bisa nikah. Harus punya 20 juta sebulan untuk nyanguin istri gitu kan. Tapi it's a good sign buat gua ya, karena conversation-nya apa ya, ini percakapan yang tidak terjadi di generasi saya. Kalau saya sih ya ngelihatnya dulu zaman saya fresh grad, lihat sosial media ya isinya foto jalan-jalan paling kan gitu kan, nggak ada percakapan seterbuka ini, se-raw ini. Oh ya, buat yang belum tahu apa yang terjadi ya mungkin ya, jadi minggu lalu kami sudah bahas video, ada satu perempuan dia bilang standarnya minimal rekening cowoknya harus isinya berapa baru boleh nikahin gua, katanya minimal 1M. Lalu minggu ini ketemu lagi satu video dari seorang mbak juga. Mbaknya bilang, tapi ini konteksnya lebih jelas ya. Kalau yang pertama itu 1M kayak keputus mereka ngomongin apa di depannya. Mbaknya yang satu ini dia bilang dia habis pulang ngedate sama satu cowok yang udah cukup beberapa kali lah dia pergi date gitu. Jadi udah mulai penjajakannya udah tingkat lanjut nih gitu. Terus mereka di malam itu pas ngedate ngomongin soal uang. Nah pas ngomongin soal uang, cowoknya itu bilang kayak, udah kamu nggak usah khawatir, uang itu urusan laki-laki. Aku akan nafkahin kamu, pokoknya uang itu urusan aku. Kamu akan di rumah aja, jadi rumah tangga gitu kan. Terus ceweknya bilang, oke, tapi let's say aku jadi berumah tangga, berarti apa? Misalkan aku punya standar hidup
20 juta per bulan gitu. Ini dipakai kata misalkan ya guys, jadi jangan dibully ya. Nggak tahu actually segitu atau enggak gitu. Aku akan minta ke suami aku untuk bisa gantikan itu kalau dia minta aku full time jadi rumah tangga di rumah gitu. Karena intinya dia ingin memaintain standar hidupnya sekarang ya. Sekarang tidak ada perubahan gitu kan. Nah menurut mbaknya cowoknya terdiam gitu kan, dan belum ada vlog update lagi sih dari sejak konten itu. Tapi ya kita ngelihat ini fenomena yang cukup menarik untuk dibahas karena masih ada hubungannya juga dengan uang, masih ada hubungannya juga dengan relationship. Dan kami merasa kami juga bisa kasih perspektif lah karena sudah menikah hampir 10 tahun dan pacaran selama kurang lebih 3 tahun. Ya. Dan yang menarik komen-komen di kontennya tersebut ya, karena sangat polarized gitu. Ada yang sangat mendukung si mbaknya, ada yang sangat tidak mendukung mbaknya. Ya cobalah kita kupas hari ini. Iya. Yang pertama mbaknya bilang kan salah nggak sih gitu kan kalau punya ekspektasi seperti ini si mbak 20 juta ini gitu. Nah mungkin kita bahas dari situ dulu kali ya. Menurut kamu gimana kalau salah atau enggak? Menurut saya sih tidak salah ya. Orang kan punya standar hidup beda-beda. Dan jadi maksudnya ini menurut saya nggak ada yang salah nih dari si cowoknya yang menyatakan mau kan sebenarnya cowoknya bilang ya dia maunya intinya kalau dapet istrinya yang stay at home dan dia menafkahi semuanya. Nah itu kan sebenarnya dia memberikan proposal gitu ya, ibaratnya ini bisnis proposal, saya maunya carinya seperti ini. Nah si pihak ceweknya kan dia bilang oh ya udah oke, tapi misalkan nggak kerja dia mau tetap standar hidupnya sama dengan waktu dia bekerja. Kurang lebih dia harus pegang uang sebulan ya 20 juta tadi. Nah ini kan juga sebenarnya hanya menyatakan dari point of view-nya dia gitu ya, yang diinginkannya dia. Jadi nggak ada yang salah sih, si A maunya seperti itu, si B maunya seperti itu kan. Permasalahannya berikutnya adalah ya ini bisa ketemu nggak nih demand request-nya, ketemu di tengah nggak? Kalau memang misalkan nggak ketemu di tengah, ya itu yang jadi bukan jadi masalah juga ya udah nggak jodoh aja. Betul. Gitu. Betul. Iya menurut aku pribadi juga nggak salah sih, karena namanya kita bertumbuh menjadi dewasa dari mulai kita masa kecil, kita pasti kan ngelihat model gitu kan di sekeliling kita, apa sih ideal relationship tuh kayak gimana. Buat aku yang kedua orang tuanya bekerja, kedua orang tua punya bisnis, dan aku spend waktu di rumah mungkin lebih banyak ya pulang sekolah ketemunya mbak gitu, yang masakin aku makan siang siapa mbak, yang mandiin aku dulu waktu kecil sore-sore mandiin mbak gitu kan. Jadi emang buat aku realita suami istri bekerja itu nggak apa-apa gitu, tapi mungkin ada loh keluarga yang nggak tahu ya, mungkin untuk alasan tertentu, mungkin ada yang kepercayaan agama atau value keluarga itu, atau ya budaya patriarki yang kuat di dalam keluarganya bahwa kerja itu urusan laki-laki gitu kan. Jadi dia bertumbuh dengan model keluarga idealnya di kepalanya dia adalah seperti itu. Jadi mungkin juga ya tadi yang kau bilang nggak salah sih cowok ini, mungkin dia punya model seperti itu. Dia ngelihat di rumah, oh yang kerja tuh bapak gue, ibu gue di rumah gitu, rumah tangga bersih dan rapi karena ibu ada di rumah gitu. Mungkin ada ekspektasi seperti itu, dan kebetulan yang dipacarin saat ini nggak seperti itu gitu kali ya, atau belum tentu gitu, kita nggak tahu lah ya. Cuman maksudnya the fact that diomongin banyak kaget di TikTok gitu ya, kemungkinan besar she has different expectations gitu. Nah terus ada lagi yang komen kan video ini gue stitch dan gue komen dan gue post di sosial media. Ada yang komen seperti ini, wajar nggak kok kalau sang istri harus menerima apa yang dikasih suami meski di bawah apa yang istri hasilkan sebelumnya, dan harus bisa atur pemakaiannya. Nah ini gimana nih? Kata-kata yang agak gue garis bawahin tuh harus gitu, wajar, harus, dan harus menerima, harus bisa atur gitu. Itu gimana ya? Karena banyak loh yang juga bilang, kamu dikasih berapa juga habis gitu. Maksudnya jadi salah istrinya, seakan-akan istrinya nggak bisa ngelola gitu. Padahal ya memang lu ngasihnya kekecilan. Bisa jadi hasilnya. Gitu. Bisa jadi ya. kan gitu. Bisa jadi istrinya yang memang spendingnya besar. Ya maksudnya gimana ya? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang ditarik dari konteksnya itu yang jadi susah dijawab ya. Karena kan
apa wajar atau enggak ya? Wajar itu kan gini loh, kalau kamu jadi istrinya Bakri gitu ya misalkan, sama kamu jadi istrinya Samuel atau ya siapa, Joko, kan itu kan mereka punya level income yang beda-beda ya. Dan living standard yang beda-beda gitu. Jadi ya wajar atau enggak, wajar menurut siapa gitu. Kalau menurut saya, oh segitu udah wajar kok. 5 juta, 10 juta, ada mungkin yang 100 juta aja mungkin nggak wajar gitu. Maksudnya nggak cukup ya. Itu wajar, itu pertanyaan yang sangat relatif ya dan subjektif. Jadi sama kayak kita nentuin angka FIRE sebenarnya. Wajarnya kita berapa belum tentu wajar sama dengan orang lain. Angka FIRE bisa beda-beda. Betul. Jadi susah untuk mengeneralisir. Nah terus yang kata-kata kedua harus ya. Nah ini juga harus ya, gimana ya? Sekarang gini, kondisinya ini sudah menikah atau belum? Kalau misalkan kondisinya masih pacaran, ini yang selalu saya tekankan kepada adik-adik di luar sana ya yang belum menikah. Kalau kalau baru pacaran, tolong dilihat baik-baik muka pasangannya gitu. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya kita benar-benar observasi gitu lah, dan maksudnya coba dilihat bakat-bakat suka ngatur gitu ya. Iya, bakat-bakat suka ngatur, bakat-bakat boros. Ya pokoknya intinya kita harus bisa mengevaluasi pasangan kita, calon pasangan kita secara jujur dan objektif. Jangan dia ada kekurangan terus kita tutupin, ada kayak ya apa dia lulu itu ya, enggak apa dia nggak pernah beliin aku bunga, oh iya dia lagi nabung biar beliin aku Birkin gitu kan, itu kan dia lulu gitu ya, delusional gitu. Jadi kita harus objektif waktu masih pacaran nih, kekurangan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah itu abis itu benar-benar dipikirin, saya mau nggak dengan orang seperti ini, karena kita nggak akan pernah bisa mengubah manusia. Saya sih percaya gitu ya, yang bisa mengubah manusia itu hanya tangan Tuhan, dan itu juga ya well nggak ada yang bisa jamin lah intinya. Mungkin kita take it as face value aja, pokoknya dia kurang lebihnya segitu, mau apa enggak gitu ya, anggap aja dia nggak pernah berubah, mau apa enggak spending the rest of your life with this person. Nah once you said yes, waktu kamu udah bilang oke, komit saya mau sama orang ini, dan kamu masuk ke dalam pernikahan, yang harus kamu lakukan adalah kamu tutup mata. Karena udah percuma kalau udah nikah terus kamu terus lihat-lihat kurang-kurangnya dia, kamu nggak akan, pertama kamu nggak akan bisa ngubah dia, kedua kamu udah nikah nggak akan bisa mengubah suami kamu gitu, tukar sama orang lain, tukar tambah gitu ya nggak bisa ya kalau udah nikah. Jadi kondisinya kalau misalkan belum menikah ya diomongin lah ekspektasinya. Sebenarnya kamu tuh ingin hidup di living standard yang seperti apa, pengen punya rumah kayak gimana, mau kerja atau enggak, mau punya anak atau enggak, mau punya anak berapa, mau pakai mbak atau enggak di rumah, ya mau ya obrolin lah ya, sedetail mungkin dibayangin gitu loh nanti kalau udah berumah tangga mau kayak gimana. Nah, tapi kalau udah menikah ya kan tadi sebelumnya dengan asumsi udah diobrolin nih sebelumnya. Ya udah kamu harus sepakat, misalkan tadi suaminya bilang pokoknya nanti kita kalau udah nikah ya kamu nggak kerja, katakanlah ya, saya cuma bisa kasih kamu nafkah sekarang 10 juta sebulan. Ya kalau kamu menerima proposalnya dia, kamu mau menikah sama dia ya harus cukup segitu. Jangan nanti udah nikah terus kamu komplain kenapa kok cuma 10 juta. Lah kan dia udah ngomong di awal, udah fair. Aku di guna-guna Ciklau kan. Ya tolonglah. ya gitu. Makan tuh cinta gitu kan ibaratnya. Iya makan tuh cinta. Jadi ya maksudnya gitu ya adik-adik di luar sana, kalau dibedakan sebelum dan sesudah menikah. Kalau sesudah menikah ya makanya kenapa ada namanya masa penjajakan, masa pacaran, untuk di ngomongin hal-hal kayak gini, cocok atau enggak. Jangan kayak oh ya ganteng apa, oh ya mulutnya manis. Makan yuk KW2 nih. Coba tarik tas Skyler KW3. Waduh. Semuanya juga apa ya gitu kan, kalau pacaran awal-awal kan ya semuanya berbunga-bunga, semuanya penuh dengan apa, rainbows gitu ya. Ya well, and butterflies. Iya, jadi harus buka mata lebar-lebar, dan kalau emang sudah mau ya udah komit. Yang kalau misalkan komit terus baru ketahuan oh dia kayak gini kayak gitu, ya well too bad gitu, I'm so sorry gitu. Waktu itu kenapa nggak dievaluasi lebih dalam sebelum nikah ya. Tapi well kita juga nggak bisa ngejudge ya, karena ya ada juga cerita 1-2 orang gitu yang memang dijebak gitu ya, maksudnya pasangannya dengan elaborate sudah bikin scheme untuk menjebak calon pasangan gitu kan. Wah penampilannya memang mentereng kayaknya, begini begitu, anaknya si ini si itu, ternyata pas menikah bukan seperti itu ya. Itu kalau ditipu beda cerita ya, tapi maksudnya in general kita selalu bisa untuk ajak ngomong dan gali sedalam mungkin, observasi sebanyak mungkin waktu masa pacaran. Ya. Jadi ada juga yang bilang gini, we attract people that are alike
with us gitu. Jadi Birds with the same feathers flock together. ya kan. Jadi buat teman-teman yang merasa 20 juta itu kegedean misalkan gitu ya, berarti ya teman-teman mungkin bukan target marketnya Market Mbak ya Yasmin ini gitu kan, Mbak TikTok ini. Justru dengan adanya keterbukaan untuk ngomongin lifestyle, untuk ngomongin ekspektasi, justru menurut aku sih bagus ya. Bukannya jadi matre atau gimana, ya kita jadi bisa realistis dan ya memang jadi sosial media bikin semua jadi terbuka, bikin semua jadi raw gitu ya, sangat open. Dan nggak apa-apa kalau memang diantara teman-teman ada laki-laki yang merasa 20 juta tinggi sekali ya untuk menafkahi perempuan, nggak mau sama dia, atau 1M, masa harus ada 1M dulu di rekening gue, kapan kekumpulnya baru bisa nikahin dia. Terus apa ya jadi body shaming segala macam gitu. Maksudnya nggak usah ke situ lah gitu kan, nggak usah jadi merasa kalian harus mengecilkan perempuan itu dengan kata-kata yang menyakitkan, simply because kalian bukan target market dia gitu. Karena memang ya kalau memang tidak bisa atau tidak cocok ngobrol aja, kita nggak bisa paksain, apalagi tidak cocok financially gitu. Visi finansial udah beda ya, kalau nggak cocok nggak apa-apa sih, terima aja gitu. Memang mungkin kalau udah terlanjur jatuh cinta atau terlanjur pacaran sakit gitu ya, harus mengakhiri, tapi ya daripada ntar dilanjutin terus makin kesini makin kesana gitu kan, makin lama dijalanin ternyata makin nggak cocok. Ya udah mendingan diakhiri lebih cepat gitu. Ya sebaliknya juga dengan mbaknya gitu ya, maksudnya mbaknya juga nggak usah berkecil hati kalau memang merasa oh ya gimana pun juga saya harus dapat 20 juta nafkahnya, atau si mbak yang pertama gimana pun juga saya harus dapat calon suami yang punya 1M di rekening, dan ternyata nggak ada yang menyanggupi, ya well it's your call gitu ya. Maksudnya itu kan nanti kebalik lagi ke pilihan masing-masing. Tinggal oke, pokoknya saya tetap harus menunggu yang sekian, cari terus sampai dapet, atau saya mau adjust angka saya atau gimana, ya itu balik lagi ke masing-masing. Tapi intinya ya kalau mau menetapkan standar apapun ya sah-sah aja. Betul. Ya terserah masing-masing aja. Iya. Nah cerita sedikit deh, kita dulu seterbuka apa sebelum menikah gitu kan. Tadi sudah memberikan wejangan dan segala macam. Apakah dari awal Kosem tidak ngatur-ngatur? Apakah kalian pasangan yang dari awal match made in heaven gitu? Tentu tidak ya, tentu tidak. Jadi awal-awal kita berantem juga banyak banget. Berantem banyak banget. Nah mungkin kalau bisa ceritain. Iya, kita juga berantem banyak banget, sampai sekarang juga berantemnya ada. Tapi memang mungkin yang berbeda dari kami berdua adalah kami selalu bisa ngomong jujur masing-masing. Punya ekspektasi apa, punya tanggung jawab apa, punya masalah apa, keselnya apa, yang dimau apa, yang nggak dimau apa, kami berdua bisa ngomong masing-masing. Ya abis ngomong terus masalah pasangan yang satu nerimanya sewot atau enggak, ya itu masih banyak belajar. Tapi satu hal soal financial ini sih memang dari awal yang selalu kita omongin. Misalkan saya ini sandwich generation, saya masih harus support orang tua dan 2 adik. Tapi nggak usah khawatir, saya tetap mau kerja. Jadi saya mau cari suami yang oke dengan istri bekerja. Nah itu saya sampaikan di awal. Saya keberatan nggak? Dan dia oke nggak sih? Oke. Jadi kayaknya soal financial ini dari awal ya udah tau lah saya konsekuensinya. Maksudnya kita bersama-sama berjuang dari nol. Saya juga nggak bawa apa-apa, bahkan mungkin support nol. Itu saya tahu dari awal dan dia menerima. Gitu. Tapi apakah Sam ada ngelarang-larang atau ekspektasi ini itu ya ada juga, cuman mungkin bukan gitu ya. Tapi bukan di bidang finansial gitu ya. Misalkan dulu kayak Sam bilang, aduh nggak usah deh temenan sama si A atau si B sama si C, karena pas dikenalin sama Sam ternyata Sam ngerasa ini orangnya aneh gitu kan, atau kayaknya membawa pengaruh negatif C. Jadi gue berusaha ngatur pertemanan dia gitu, karena by my standard teman-teman yang dikenalin ke gue nggak nyambung sama gue gitu. Bukan orang jahat, maksudnya bukan yang tiba-tiba lawan jenis terus modus-modusin si Klau apa gimana gitu. Cuman secara omongan nggak nyambung sama gue, dan gue merasa nggak nyaman gitu kalau deket-deket beberapa teman dia. Dan gue pada saat itu ngerasa kayak nih gue buang waktu nih nganterin dia hangout, terus nungguin dia hangout. Terus kalau dipaksain hangout sama mereka gue nggak nyambung gitu. Tapi ya akhirnya
kalau dari gue ya, maksudnya gue nanti boleh kalau share, boleh ya. tambahin ya, buat gue akhirnya itu juga perjalanan mendewasakan diri kali ya, bahwa belajar orang dewasa itu meskipun pasangan suami istri individualitasnya tetap harus ada gitu kan. Kamu bisa menyukai hal yang berbeda dengan istri kamu saya bisa senang mobil gitu kan, mobil Eropa yang jelimet dan Second mobil tua. yang ya istri saya maunya taunya pakai aja gitu, dan dia bisa suka hal-hal yang saya nggak terlalu pay attention to. Jadi itu mungkin perjalanan untuk ini ya, mendewasakan diri dan tahu ya nggak apa-apa, kita bisa punya me time masing-masing gitu, kayak gitu. Iya. Dan itu juga ya melalui proses ya. Awal-awalnya sih gedek banget nih orang, ngapain nih ngatur-ngatur gue gitu. Tapi ya lama-lama kan diomongin terus. Iya, dan tentunya melalui proses berantem itu ya. Tapi ya at least we communicate. Dan akhirnya sampai satu titik kita belajar boundaries. Maksudnya oke, ini hal-hal ini ranah saya. Ini ranah saya, iya. Silahkan. Dan gitu. kita respect each other sebagai individu, sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab dan yang punya like and dislike-nya masing-masing, dan mungkin bisa beda. Jadi ya udah, we try to respect and give space to each other. Which brings us to the next question, yang mungkin merangkum video ini gitu. At the end of the day, pernikahan itu apakah setransaksional itu? Karena banyak percakapan ini dimulai oleh teman-teman yang belum menikah, dengan segala kebingungannya juga pastinya, dengan segala mereka tahu risknya sebenarnya. Mereka kalau dibilang apa ya, you're gonna spend the rest of your life with this person, nanti akan ada sacrifice di lifestyle, sacrifice di mungkin tubuh ketika sudah punya anak dan segala macam. Sebenarnya mereka tahu gitu, dan justru karena tahu jadi percakapan ini banyak bersebaran di sosial media gitu. Tapi buat mungkin percakapan yang belum ada adalah suara dari kami-kami yang sudah menikah itu selama 10 tahun. Kalau kita bilang tadi di awal it's a proposal and an acceptance between male and female gitu kan. Cowoknya bilang saya pengen kamu ada di rumah, ceweknya counter propose dengan kamu harus nafkahin saya 20 juta. Nah, at the end of the day, after 10 years of marriage, kita mau share sedikit point of view gitu. Apakah pernikahan itu setransaksional itu? Ya, hampir 10 tahun ya by the way. Hampir 10 tahun. Baru 9 tahun. Iya, transaksional atau enggak? Well, transaksional is a very strong word ya. Maksudnya mungkin nggak kayak di warung banget gitu ya. Abis gue, mau kerupuk, 1.000, udah oke. Nggak ada kembalian permen. Iya pokoknya 1.000 bayar, ambil kerupuknya pulang, abis itu bye, nggak ketemu lagi. Nah, kan kalau pernikahan itu intinya kita cari partner hidup gitu ya, yang kita bangun tiap hari ketemu, lihat mukanya. Apalagi kalau dua-duanya work from home kayak gini, hampir 24/7 for the rest of your life. Can you imagine? It's a big commitment. Bukannya kita terlalu milih-milih terus terlalu high standar, enggak gitu. Memang harus ada standar ya. Yeah. Maksudnya kita berteman aja, kita nggak bisa temenan sama semua orang ya. Maksudnya oke lah, kita baik sama semua orang, yes. Tapi apakah kita bisa berteman sama semua orang? I don't think so. Gitu ya. Kita kan juga harus pilih-pilih yang circle kita yang paling dalam siapa. Kamu mau bikin bisnis, apakah terus kamu sama semua orang yang bisa bisa chip in, bisa patungan terus kamu jalan bareng bikin bisnis? Kan enggak juga kan, harus dilihat visi misinya ya sama. Maksudnya marriage juga seperti itu ya. Kita juga set standar itu ya, menurut saya sih harus ya ada standarnya dulu, at least as a starting line gitu. Pokoknya saya mau kayak gini dulu. Nah, kan sambil jalan kita sambil lihat kanan kiri, ketemu si A, si B, si C, kita kan bisa evaluasi lagi nih standar kita ini sebenarnya realistis nggak sih? Terus kenal sama si A, si B, si C, mungkin kita jadi ada faktor-faktor yang tadinya kita nggak kepikiran, ternyata penting juga ya gitu. Jadi mungkin bisa di-adjust lagi syarat dan ketentuannya. Iya, jadi harus ada standar di awal. Tapi apakah standar itu segalanya? Ya itu tadi ya kan enggak, karena kan seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan kita penjajakan dengan orang-orang, kita kan makin kenal banyak orang, kita kan jadi makin tahu sebenarnya yang kita mau itu apa sih. Dan pasti ada adjustment along the way. Jadi menurunkan standar boleh nggak?
Ya boleh-boleh aja ya. Kita juga jualan di pasar kan turun harga juga boleh. Dan ini bukannya berarti justru oke, ini murahan atau ini desperate atau gimana gitu ya. Maksudnya ini realistis. Ini salah satu proses pendewasaan juga. Jadi ya boleh justru makin naikin harga, justru boleh makin turunin harga kan. Ya masing-masing kan situasi kondisinya beda-beda sesuai dengan ya life phase masing-masing, pengalaman hidup masing-masing seperti apa. Dan ya tapi in the end gimana ya, manusia boleh membuat syarat dan ketentuan, tapi Tuhan yang berencana sih ya. Kalau jodoh yang baik itu ya ujung-ujungnya mungkin ya di tangan Tuhan memang ya. Seperti rezeki juga kan ya sebisa-bisanya kita bekerja keras, tapi kan pada akhirnya yang membukakan pintu rezeki itu kan juga yang di atas. Jadi ya ora et labora aja gitu ya kita berdoa dan yang berusaha. Berdoa dan berusaha, yang masih single terus memperluas pergaulan sebanyak-banyaknya, kenal sama semua orang, punya teman sebanyak-banyaknya, maksudnya kenal orang sebanyak-banyaknya untuk memperluas apa ya pergaulan dan pandangan sih ya. Sampai jadi ya benar-benar bisa menentukan pilihan yang tepat gitu kali ya. Atau mungkin ya saya ada pandangan seperti apa ya, kalau dulu mungkin kembali lagi 10 tahun yang lalu masih single, terus lihat cewek, kenal nama cewek A mau 1M dulu di rekening, kenal nama cewek B maunya 20 juta. How would you feel and what would you do about it? Jadi dulu tuh nggak ada sebenarnya percakapan sampai sebrutal ini dan seopen ini tuh nggak ada. Gue tuh dulu kan mulai penjajakan cari pacar tuh kan pas kuliah, dan memang orangnya tuh serius bawaannya gitu. Kalau pacaran ya untuk dinikahin gitu. Sampai ada dulu yang gue deketin ilfil gara-gara kamu terlalu serius katanya. Saya tuh maunya cari cowok buat senang-senang. Oh ya udah, berarti kan nggak cocok, nggak sefrekuensi. Jadi dulu tuh ya semata-mata pokoknya kalau saya mau sama seseorang saya usahakan yang sebaik-baiknya saya bisa. Nah waktu sama Clau juga gitu, nggak ada percakapan seterbuka itu. Nafkah saya adalah ini price tag-nya 10 juta sebulan atau 15 juta sebulan, nggak ada. Tapi ya udah semata-mata saya akan usahakan yang terbaik, dan saya akan kerja dengan baik gitu ya. Saya akan punya penghasilan, saya akan punya keahlian yang saya bisa membangun hidup saya di atas itu gitu. Nah nggak tahu ya itu kelihatan sama Clau atau enggak gitu. Ya tapi kita nunjukin usaha lah, intinya kita nunjukin usaha, dan mudah-mudahan usaha itu kelihatan gitu. Dan kalau buat teman-teman yang mungkin merasa udah usaha tapi nggak dilihat, ya udah mungkin bukan jodohnya, sesimpel itu gitu kan. Jangan mengasihani diri sendiri atau merasa kayak aku nih pria yang kelas 2 gitu, atau tidak berharga atau gimana. Tidak itu ya, nanti ada kok gitu. Kalau ngedeketin cewek beberapa kali nggak ada yang nyantol gitu misalkan, ya coba terus gitu ya. Coba terus sampai dapat gitu, namanya juga hidup ya kan. Atau ya bisa jadi mungkin bukan season kamu cari cewek sekarang, mungkin season kamu memperbaiki diri, glow up, your season to glow up. Mungkin 2-3 tahun ini kamu jadi manajer dulu gitu kan. Apalagi di Jakarta katanya kan kalau pacaran yang dilihat mobilnya dulu atau jam tangannya dulu. Nggak tahu jujur nggak bisa relate, karena gue dulu pacaran sama-sama busuk gitu. Sama-sama nol, sama-sama ke supermarket cari daging diskonan, sama-sama masak gitu. Jadi benar-benar pacarannya tuh beda suasananya dengan kalian gengsi, sekarang, nggak pakai gini-gini. Kita nggak tahu sih. Jadi ya dan itu maksudnya kalian ketemu pacar tuh bisa di mana aja gitu, nggak cuman di kantor atau di pergaulan dikenalin temen, ikut mungkin kuliah lagi S2 gitu. Siapa tahu teman-temannya beda gitu ya, pola pikirnya beda. Atau traveling, karena kemarin kita ada solo traveling ya, ada teman kita ketemu pacarnya pas lagi travel ke Peru, Machu Picchu, taunya nyantol gitu, jadi traveling bareng. Jadi ya bisa ketemu di mana aja sih, dan ya nggak usah fokus ke cari pacarnya, fokus ke menemukan dirimu. Benar. Enjoy life aja lah. Itu. Bisa juga kok enjoy sendiri. Iya, nanti tahu-taunya ketemu orang yang sevisi yang lari. Selama ini larinya udah di samping saya nih, cuman nggak pernah kelihatan ya. Jadi
Ya gitulah. Kita doakan lah ya buat adik-adik di sini Semangat. yang masih mencari pacar atau mencari Jati jodohnya. diri. Moga-moga ketemu ya. Segera ketemu. Iya. Oke. Cie, jadi ini Tua banget ya kita ya, kayak rasanya tiap kali kalau bikin video jangan gini kayak so tau banget. Iya, anyway, begitulah kira-kira ya point of view dari kami. Thank you so much for watching. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada cerita juga mungkin soal topik Ketemu jodoh di mana? jodoh-jodohan ini dan standar hidup, boleh share di bawah. Jangan lupa untuk subscribe untuk support terus channel ini. Thank you so much for watching. See you next week. Bye bye.